dengan adanya Virginer kalau jadi, karena konon katanya sudah ada open talks katanya, itu wah luar biasa dari kacamata Persija Jakarta kan, apalagi kedapatan juga. Ini ngomongin pesaingnya, juga rivalnya Persija Jakarta. Ini kan bursa transfernya juga agak ngeri nih. Seru juga ya. Seru juga nih. Ini kata-katanya ada pemain-pemain muda Indonesia mau datang, Ivar Jenner. Iya. Tadi kan Bung Harpa sempat bilang, kalau yang muda-muda mah jangan dulu lah datang ke sini ya. Walaupun itu hak asasi juga. Iya. Komentar Bung Harpa soal Ivar ke Persija gimana? Ya kalau kita lihat dari point of view-nya Persija, wah ini luar biasa. Dia tuh di Young Utrecht itu walaupun tidak selalu starter, tapi sering starter. Dan kalaupun gak starter, main dari bangku cadangan gitu. Dan gaya mainnya gaya main yang bisa mengadaptasi ke setiap klub menurut gua. Karena dia kan mainnya simple ya. Kalau gue boleh menyamakan itu, mengkomparasi mirip Busquets gitu. Bukan yang main kalau klub ini cocok, kalau ini enggak. Dia tuh selalu menurut gua tuh cocok bermain di setiap medan gitu. Jadi ini jadi satu keuntungan yang luar biasa. Apalagi menurut gua kalau kita lihat Persija kan depannya Rio de Janeiro FC ya. Iya. Persija Brazil. Tapi suplai bolanya kan mungkin sedikit kurang. Nah, dengan adanya Virginer kalau jadi, karena konon katanya sudah ada open talks katanya, itu wah luar biasa dari kacamata Persija Jakarta kan, apalagi kedapatan juga Fajar Fatur Rahman, dan memang udah lama Fajar. Tadi kebetulan ketemu Bang Popon, saya tanya kan, Bang itu Fajar kenapa pindah gitu? Oh emang dia dari lama udah nggak mau lanjut di Borneo, dan itu langsung disamber oleh Persija dan memperkuat juga sisi kanan pertahanan dari Persija. Kalau ada Ivar Jenner lagi, wah itu sih kalau gue lebih lihat makin seru nih persaingan di papan atas. Jadi nggak mau kalah sama Persib Bandung. Persib Bandung beli ini juga gitu. Dan Borneo pun juga. Nah Borneo ini menarik ya kalau sedikit agak lari ya. Borneo ini kalau yang gue dengar tadi itu dari Bang Popon, itu pembelian yang tidak pembelian musim ini atau budget itu nggak terlalu besar. Nah ini menarik juga kan. Jadi ada tim yang memang bisa compete juga dengan budget yang sedang, walaupun nggak kecil ya. Tapi juga ada dua tim yang memang lagi bergeliat ya dengan mesin uang yang sangat luar biasa. Dan juga jangan lupakan Malut United. Sama nih, ini mesin uangnya juga kuat juga, pemainnya juga bagus-bagus. Jadi itu yang gue bilang kalau kita bicara secara keseluruhan, gue senang melihat tim-tim ini semua bersemangat. Jadi bersaingnya tuh sehat. Iya, betul. Bukan cuman ceng-cengan di medsos gitu kan. Tapi wah ini beli ini, oke gue beli ini lagi, bangkitin ini, main lagi segala macem gitu. Jadi gue berharap sih sampai akhir musim itu minimal kalau bisa ada 3 tim yang masih punya peluang juara sampai pekan 33. Kalau bisa 34 supaya nggak pekan ke 28 udah tahu kira-kira juaranya siapa. Gitu ya. Kayak 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, waktu Borneo juara regular season itu kan udah dari jauh banget bener. Gitu. Benar sih tadi Bung Harpa juga bilang Borneo, Malut dan Persija sebenarnya kan mereka kompak nih, sudah datangnya pemain asing, pemain baru lah gitu. Kayak Borneo juga baru saja datangnya pemain timnas Suriah, terus Malut juga datengin Ruben Cardoso juga dari Brazil. Nah, nih hari ini Persija baru datengin Paulo Ricardo nih, backnya yang pernah main di Liga Konversi Eropa musim ini, atau tier 3-nya kompetisi antar klub Eropa. Ini kan jadi makin menguatkan lini pertahanan Persija ya, ketika Persija sebenarnya sudah memiliki Rizky Ridho dan Jordi Amat. Tetapi uniknya nih, selain Ivar Jenner, Persija Jakarta juga kabarnya ingin mendatangkan Sen Patinama nih. Jadi kan dalam 1 hari terakhir nih, rame banget ini. Betul. Beberapa akun-akun media yang memang kredibel lah ya, dia memposting Sen Patinama dengan background orange. Tapi memang kan orange itu nggak cuma Persija, ada Borneo, ada PSI Rembang ya kan. Terus juga ada beberapa klub, ada Persiraja juga ya kan. Cuma memang orange ya, Persiraja juga orange ya. Persiraja orange juga. Racaburi juga orange. Cuma memang di akun ini dia sempat ngasih backsound tuh lagu Jakarta. Jadi itu makin menegaskan kalau Sen Patinama bakal ke Jakarta. Tapi ini sebenarnya sebuah keuntungan nggak sih buat Super League atau gimana Bung Harpa melihatnya? Ya, jawab pertanyaan itu dulu. Kalau keuntungan udah pasti. Kalau kita tempatkan kita sebagai operator I-League, udah pasti senang dong. Dagangan kita istilahnya laku keras, datang pemain-pemain bintang gitu. Dan sebenarnya isu Sen Patinama merapat ke Indonesia itu kan bukan sekarang. Dulu sempat Orange juga ke Borneo kan. Borneo. Dan sama Bang Popon juga sempat ngomong ke gua waktu itu sebenarnya enggak. Cuman gue yayain aja katanya. Nah kalau yang ini
gue sempat dapat info dari seorang, ini nggak A1 ya, dari seorang jurnalis yang cukup kredibel juga, katanya memang on the way. Tapi kan on the way lagi-lagi kan, kita nggak tahu nih jadi atau enggak. Tapi kalau kita lihat performa dia di Buriram, memang itu sangat memungkinkan. Karena dari dia main di Liga 2 Belgia kan, AFC Open. Nah, itu dia sebenarnya ada momen dia sering main, tapi kemudian turun, oke, pindah dia ke Thailand. Di Thailand tuh musim ini dia baru main 6 kali. Gue lupa, mungkin starter berapa kali atau 6 kali. Even Sandy Walsh masih lumayan 10 kali cetak 1 gol. Jadi ya kalau dilihat dari Sen Patinama, sebenarnya yang gue dengar dia itu sebenarnya nggak berusaha semaksimal mungkin untuk bermain sejauh mungkin dari Asia Tenggara. Bukan yang merendahkan, tapi dia mau hold level dia di Eropa atau mungkin di Jepang atau apalah yang agak lebih tinggi. Cuman kan ya mungkin kadang-kadang kita nggak bisa terlalu idealis, mungkin dia sadar diri atau apa. Apalagi gue yakin lagi-lagi kita bicara gaji juga mungkin nggak sedikit gitu. Dan sisi kiri Persija mungkin perlu tambahan juga kali ya. Kan Persija sendiri sebenarnya udah ada punya 2 pemain. Ada Donitri dan juga Alan Cardoso kan. Ya. Nah, ini berarti memang menunjukkan kalau Persija memang butuh pemain tambahan di posisi kiri pertahanan, Bung Arpa? Iya, artinya seperti itu. Karena kalau kita lihat gaya main Sen Patinama tuh kayaknya dia di luar bek kiri, nggak tahu ya, mungkin pernah cek bek kiri tapi nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu oke deh. Nggak terlalu oke kan. Jadi ya memang pure Souza merasa perlu di area itu gitu. Dan memang luar biasa sih, berarti ada 3 pemain yang boleh dibilang levelnya nggak jauh-jauh beda ya. Cardoso, ada Donitri, dan ada dia juga gitu. Juga di kanan Rio Fahmi, ada Fatur Rahman gitu. Tubarao. Ya ada Tubarao, walaupun Tubarao agak blunder gara-gara kemarin jadi agak goyang juga. Injek kaki Beckham. Terus juga bikin penyebab gol Persib juga. Gol Persib juga. Seru sih, menurut gue sih seru sih. Ya kita sebagai penonton sih dihibur. Nah, satu lagi sama alasannya juga, kalau Sen Patinama main di BRI Super League ya lebih gampang nanti kalau ada international break, terutama yang abu-abu kayak AFF. Nah, kalau kayak FIFA Series atau Asian Cup kan udah pasti mandatorius dilepas gitu. Jadi ya kalau dari sudut pandang umum sih menarik ya, tapi kalau dari sudut pandang kita bicara kebijakan naturalisasi agak sedikit menyedihkan. Karena kan kita berharap tadinya pemain-pemain ini datang dari benua, dari kompetisi yang kita anggap punya standar di atas kita, mungkin 2 level, membawa alih skill ya, kalau ada alih teknologi ini alih skill, tapi ketika mereka bermain di sini ya berarti transformasi itu agak makin mengecil kan, jadi nggak terlalu berbeda jauh, karena nggak tahu apakah pernah ada orang yang main di Liga 1 kemudian habis itu main di Eropa atau di Belanda lah misalnya contoh, atau di Italia, kayaknya hampir nggak ada ya kan, karena ya standarnya mesti kita akuin di bawahnya Eropa gitu, walaupun balik lagi itu hak prerogatif tiap individu. Nah, ini ngomongin naturalisasi ini ada bridging-bridgingnya mantep nih. Gokil emang Bung Harpan nih. Nah, ini katanya John Hartman lagi ke Eropa. Katanya dia juga nyari pemain-pemain baru nih buat naturalisasi. Kemarin kita dengar katanya Pascal Strike atau gimana bacanya waktu itu. Dia bilang nanti dulu deh kalau Indonesia. Nah, kira-kira ada pemain lain nggak yang dilirik sama John Hartman? Dengar-dengar nih. Kalau yang dia incer sih ya nggak tahu persis ya, cuman ada beberapa nama yang gue justru nyari-nyari sendiri nih, kan kita butuh striker ya, ada pemain Australia nih berdarah Medan juga nih, Luke Vickery, MacArthur ya, MacArthur. Kalau nggak salah dia di ACL 2 juga ya, ACL 2 segrup sama kemarin tuh sama Hanoi, bukan sama Hanoi, iya sama Hanoi betul. Hanoi ya, klub Vietnam gitu ya. Grup E. Nah, gue lihat mainnya begini jempol bagus. Dan cuman gini, profil ini mirip sebenarnya dengan Ole Romney. Aslinya tuh sebenarnya dia penyerang kanan. Kan Ole Romney juga ya menyerang FR lah ya, forward right. Cuman clinicalnya bagus. Bagus, mau bertahan, crossingnya oke, lumayan lengkap sebenarnya. Nah, ini mungkin gue yakin lah pasti ini masuk radar juga seharusnya ya. Umurnya 21 tahun. Berani ngadu badan, lumayan lengkap, ya klubnya juga nggak kaleng-kaleng juga, main di ACL 2, dan kalau kita lihat kebutuhan lini depan kita kan juga agak lagi sedikit questioning nih. Oleh Romney belum cetak gol sama sekali sama assist di Oxford, kemudian Ragnar udah 2 bulan gak main ya? Kalau kita mau anggap dia sebagai penyerang. Terus Miliano paling gol. Nah, Miliano untung semalam baru golin. Gol debut dia di Eredivisie tuh. Nah, senang juga kan. Dan bukan hanya itu sebenarnya. Sebelumnya pas lawan Telstar
Itu dia masuk menit 70-an, kemudian dia bikin scrimmage lah intinya, terus di rebound sama temennya, di assist jadi gol habis itu. Pokoknya begitu dia masuk tuh dari 0-2 jadi 2 sama, dia tuh bikin banyak kekacauan di lini pertahanan Telstar. Terus kemarin lawan AZ Alkmaar kalau nggak salah, dia bikin gol juga dan bagus pergerakannya. Positioning dari kanan, coming from behind. Terus cutting inside, coming from behind ya. Coming from behind dan langsung dia mencetak gol dan gue yakin banget di pertandingan berikutnya dia akan lebih banyak minute play. Tapi yang lain-lain kan ya dia oke lah. Gue yakin banget dia nanti akan kalau memang konsisten ya, Maret nanti dia hampir pasti starter. Tapi selain dia kan nggak ada, Ole lagi berjuang, Ramadan Sananta juga kalau gue lihat ya, kemarin dia memang cetak gol waktu lawan Kelantan, cuman kelihatan gimana ya, kayak nggak dapet vibes-nya gitu main di Malaysia gitu.